ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai latihan soal-soal SKB CPNS di bidang kesehatan dengan materi pembahasan tentang COVID-19. Dan buat teman-teman yang sedang mencari referensi belajar, teman-teman bisa gabung di CPNS Mastery. Di CPNS Mastery ini terdiri dari berbagai formasi jabatan, baik itu untuk formasi kesehatan maupun non-kesehatan. Dengan menjadi member di CPNS Mastery ini, teman-teman akan mendapatkan yang pertama, paket latihan soal, yang kedua, materi pembelajaran, yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan kisi-kisi atau FR sesuai dengan ujian SKB tahun lalu. Dan yang keempat, teman-teman akan berkesempatan untuk mengikuti tryout dengan sistem CAT. Dan bagusnya di sini akan ada tim yang akan melakukan update secara berkala terkait soal dan materi pembelajaran. Untuk informasi lebih lanjut dan cara gabung di CPNS Mastery ini, teman-teman tinggal klik linknya pada kolom deskripsi video ini. Kembali ke materi video ini, buat teman-teman yang baru gabung di channel Sahabat Medis, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Ya, terima kasih. Dan langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Pada tanggal berapa WHO menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia? A. 31 Desember 2019, B. 7 Januari 2020, C. 30 Januari 2020, D. 11 Maret 2020, atau E. 21 Maret 2020. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. 30 Januari 2020. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Indonesia melaporkan kasus COVID-19 pertama kali pada tanggal A. 27 Februari 2020, B. 2 Maret 2020, C. 10 Maret 2020, D. 12 Maret 2020, atau E. 1 April 2020. Jawaban yang paling tepat adalah B. 2 Maret 2020. Lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan panduan WHO, terdapat 4 skenario transmisi pada pandemi COVID-19 sebagai berikut, kecuali A. Wilayah yang belum ada kasus, B. Wilayah dengan 1 atau lebih kasus, C. Wilayah yang memiliki kasus klaster dalam waktu, lokasi geografis, maupun paparan umum, D. Wilayah dengan sebaran kasus tertinggi, atau E. Wilayah yang memiliki transmisi komunitas. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Wilayah dengan sebaran kasus tertinggi. Berdasarkan panduan WHO, terdapat 4 skenario transmisi pada pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, wilayah yang belum ada kasus, kedua, wilayah dengan 1 atau lebih kasus, baik kasus impor maupun lokal,
bersifat sporadik dan belum terbentuk klaster. Ketiga, wilayah yang memiliki kasus klaster dalam waktu, lokasi geografis maupun paparan umum. Dan yang keempat, wilayah yang memiliki transmisi komunitas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.07.07-Menkes/413/2020, coronavirus termasuk ke dalam zoonosis, yang artinya A. Ditularkan melalui droplet, B. Ditularkan antara hewan dan manusia, C. Dapat bertahan hidup di udara, D. Dapat bertahan hidup di luar inang, atau E. Dapat bertahan hidup di benda padat. Jawaban yang paling tepat adalah B. Ditularkan antara hewan dan manusia. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19, Indonesia telah menerapkan berbagai langkah kesehatan masyarakat, termasuk pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal ini diatur dalam Permenkes nomor A. Permenkes nomor 5 tahun 2020, B. Permenkes nomor 6 tahun 2020, C. Permenkes nomor 7 tahun 2020, D. Permenkes nomor 8 tahun 2020, atau E. Permenkes nomor 9 tahun 2020. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Permenkes nomor 9 tahun 2020 yang mengatur tentang PSBB. Kita lanjut ke soal berikutnya. COVID-19 pertama kali ditemukan di Cina pada akhir Desember 2019 lalu dan menyebar sangat pesat ke penjuru dunia. Negara manakah di luar Cina yang pertama terpapar virus ini? A. Korea Selatan, B. Jepang, C. Singapura, D. Thailand, atau E. Amerika Serikat. Jawaban yang paling tepat adalah D. Thailand. Thailand merupakan negara pertama di luar Cina yang melaporkan adanya kasus COVID-19. Setelah Thailand, negara berikutnya yang melaporkan kasus pertama COVID-19 adalah Jepang dan Korea Selatan, yang kemudian berkembang ke negara-negara lain. Kita lanjut ke soal berikutnya. Proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas, merupakan definisi dari A. Karantina, B. Isolasi, C. Upaya pencegahan, D. Physical distancing, atau E. Manajemen kesehatan. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Isolasi. Sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan antara isolasi dan karantina. Karantina adalah proses mengurangi resiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal. Sedangkan isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas. Jadi intinya, kalau karantina adalah untuk individu yang sehat, sedangkan isolasi adalah untuk individu yang sakit. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Bagi petugas kesehatan yang memenuhi kriteria kontak erat yang tidak menggunakan APD sesuai standar, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan RT-PCR sejak kasus dinyatakan sebagai kasus probable atau konfirmasi. Bila hasilnya positif, harus melakukan isolasi mandiri selama A. 5 hari, B. 7 hari, C. 10 hari, D. 14 hari, atau E. 21 hari. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. 10 hari. Bagi petugas kesehatan yang memenuhi kriteria kontak erat yang tidak menggunakan APD sesuai standar, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan RT-PCR sejak kasus dinyatakan sebagai kasus probable atau konfirmasi. Apabila hasilnya positif, petugas kesehatan tersebut melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Apabila selama masa isolasi muncul gejala, dilakukan tata laksana sesuai kriteria kasus konfirmasi simptomatik. Sedangkan apabila hasilnya negatif, petugas kesehatan tersebut tetap melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Apabila selama masa karantina muncul gejala, dilakukan tata laksana sesuai kriteria kasus suspek. Kita lanjut ke soal berikutnya. Satu minggu yang lalu, Tuan W baru saja pulang dari luar negeri yang melaporkan adanya temuan kasus COVID-19, dan sekarang ia menunjukkan adanya gejala ISPA seperti batuk dan sesak. Tuan W termasuk ke dalam kategori A. Kasus probable, B. Kasus suspek, C. Kasus konfirmasi, D. Kontak erat, atau E. Discarded. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Kasus suspek. Seseorang dikategorikan sebagai kasus suspek apabila seseorang tersebut memiliki salah satu kriteria berikut. Yang pertama, orang dengan infeksi saluran pernafasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. 2. Orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Dan yang ketiga, orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman pejuang SKB tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.